Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ninda Julianti dan rekan saya Fatimah Zahra Arumani. Sini saya akan mempresentasikan aspek hukum perbankan syariah, marger konsolidasi dan akuisisi di bidang perbankan. Marger, pengertian marger dalam undang-undang tentang perseroan terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian marger. Dengan demikian, marger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan syarat tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain tanpa melidasi terlebih dahulu. Selain itu, penggabungan juga diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan. Dilihat dari segi tujuannya, terdapat dua macam marger bank, yaitu marger dalam rangka rescue program, dua marger dalam rangka improving business. B. Dasar hukum marger. Dalam istilah hukum Indonesia tentang marger diatur oleh peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. 2. Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan. 4. KUH Perdata tentang Perjanjian. 5. Beberapa peraturan khusus sehubung dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan marger. 6. Peraturan khusus yang terkait dengan kegiatan marger. Dalam pelaksanaan marger ada beberapa sektor hukum lain yang terlibat. C. Syarat-syarat marger. 1. Marger yang dilakukan atau inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan marger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyehat perusahaan. 2. Pelaksanaan marger harus memperhatikan kepentingan perusahaan. 3. Marger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi. D. Tata cara marger. 1. Menyusun usulan rencana marger. 2. Menyusun rencana marger dan konsep akta marger. 3. Pengumuman ringkasan rencana marger. 4. Rapat anggota masing-masing pihak. 5. Pembuatan akta marger di hadapan notaris. 6. Permohonan izin marger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada materi kehakiman. 7. Persetujuan atau penolakan permohonan izin. 8. Pengumuman hasil marger. 2. Konsolidasi. Pengertian konsolidasi yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. B. Dasar-dasar hukum konsolidasi. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaan. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan. C. Syarat-syarat konsolidasi. 1. Konsolidasi dilakukan atau inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan konsolidasi yang dilakukan atau inisiatif badan khusus penyehat perusahaan. 2. Pelaksanaan konsolidasi harus memperhatikan kepentingan perusahaan. 3. Konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota. D. Tata cara konsolidasi. 1. Menyusun usulan rencana konsolidasi. 2. Menyusun rencana konsolidasi dan konsep akta konsolidasi. 3. Pengumuman ringkasan rencana konsolidasi. 4. Rapat anggota masing-masing bank. 5. Pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris. 6. Permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada materi kehakiman. 7. Persetujuan atau penolakan permohonan izin konsolidasi. 8. Pengumuman hasil konsolidasi. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Arumani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari saudari Anida Julianti, yaitu mengenai syarat-syarat dari konsolidasi. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka konsolidasi yaitu yang pertama, konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perusahaan
Maka sebelum dilakukan konsolidasi, wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Yang kedua, pelaksanaan konsolidasi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Yang ketiga, konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara konsolidasi. Tata cara konsolidasi yang pertama yaitu menyusun usulan rencana konsolidasi. Kedua, menyusun rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi. Ketiga, pengumuman ringkasan rancangan konsolidasi. Keempat, rapat anggota masing-masing bank. Kelima, pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris. Keenam, permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Ketujuh, persetujuan atau penolakan permohonan izin konsolidasi. Kedelapan, pengumuman hasil konsolidasi. Selanjutnya yaitu mengenai akuisisi. Nah, apa sih akuisisi? Akuisisi yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Pengendalian yang dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan untuk menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijakan bank. Selain itu, akuisisi diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum akuisisi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan. Keempat, ketentuan lainnya. Yang dimaksud dengan ketentuan lainnya yaitu adanya ketentuan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa apabila akuisisi tersebut, dalam hal ini akuisisi saham, dilakukan terhadap perusahaan terbuka, haruslah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, yang pertama ialah harus dilakukan lewat pasar modal. Yang kedua yaitu pada prinsipnya harus dilakukan lewat mekanisme khusus. Kemudian, syarat-syarat akuisisi. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka akuisisi antara lain, yang pertama, akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, maka sebelum dilakukan akuisisi, wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Kedua, pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Yang ketiga, akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Selanjutnya yaitu tata cara akuisisi. Yang pertama yaitu penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Kedua, menyusun usulan rencana akuisisi. Ketiga, menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi. Keempat, pengumuman ringkasan rancangan akuisisi. Kelima, rapat anggota masing-masing perusahaan. Keenam, pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Ketujuh, permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Kedelapan, persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. Dan terakhir, pengumuman hasil akuisisi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.